Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Farmasi 1B dengan NIM 482012 108080. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cardinal and ordinal number. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Miss Arni Fitri MPD yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai cardinal and ordinal number. Langsung saja saya akan menjelaskan materi berikut. Numbers in English are divided into two types, namely cardinal numbers and ordinal numbers, along with each explanation. Number dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua macam, yaitu cardinal number dan ordinal number. Saya akan menjelaskan dari masing-masing dari cardinal number dan ordinal number. Pertama-tama saya akan mulai dengan cardinal number. Cardinal number is a number that refers to the period or amount of an item. Cardinal number merupakan angka atau bilangan yang merujuk kepada massa atau jumlah suatu barang. Contohnya itu seperti 1, 2, 3, dan lain-lainnya, dan seterusnya ya. Lalu kita move kepada penjelasan dari ordinal number. Ordinal number is a number that refers to a level, order, rank, stage, or indicates the position of something in a list of things. Ordinal number merupakan bilangan yang merujuk kepada suatu tingkatan, urutan, peringkat, tahapan, atau menunjukkan posisi sesuatu dalam daftar suatu hal. Contohnya itu seperti first, second, dan lain-lainnya. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk move kepada slide berikutnya atau lembar berikutnya yang telah saya sertai tabelnya mengenai contoh dari cardinal dan ordinal number. The following table cardinal and ordinal numbers in detail, secara detail. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh di tabel ini. Itu yang pertama, contoh pertama adalah angka 1. Kalau dalam cardinal numbers, penyebutan atau cara membacanya yaitu 1. Sedangkan dalam ordinal numbers, itu pada urutan 1 dengan penulisan 1 ST itu dibaca first. Lalu contoh yang kedua, itu angka 2 kalau dalam cardinal numbers itu dibaca 2. Sedangkan pada ordinal numbers urutan kedua atau penulisannya 2ND itu dibaca second. Oke, teman-teman sekalian dapat melihat contoh-contoh berikutnya yang ada di tabel ini supaya dapat memahami lebih lanjut ya. Kemudian saya akan mengajak untuk menjelaskan materi mengenai cardinal dan ordinal number dalam bentuk frasa atau kalimat. Contohnya bagaimana? The following are example of cardinal and ordinal numbers in phrases and or sentence. Berikut merupakan contoh cardinal dan ordinal number dalam frasa atau kalimat. Yang pertama ini contoh cardinal number. Saya akan mengambil beberapa contoh yang pada poin pertama, nomor pertama ini adalah one apple. Lalu, yang mana yang dikatakan dengan cardinal number-nya? Cardinal number di sini yang perlu garis bawahi adalah 1. 1. Lalu, saya akan mengambil contoh nomor 5. There are 15 children. Yang mana yang digaris bawahi? Ya, 15. 15 merupakan cardinal number pada contoh ini. Jadi, yang perlu garis bawahi adalah 15. Kemudian kita lanjut mengenai contoh dari ordinal number. Itu ada first time, second grade, dan satu lagi saya ambil contohnya nomor 5 yaitu this is my second question. Jadi yang pertama itu yang perlu garis bawahi adalah first, kemudian yang kedua adalah second, dan yang ketiga itu adalah second. Nah, jadi yang telah saya tandai ini itu merupakan ordinal number-nya ya. Oke, semoga dapat dipahami. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai British English dan American English pada cardinal dan ordinal number, yaitu format penulisan tanggal menggunakan standar American English. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana ketentuan dari American English ini ya. Penulisan tanggal dengan American English yaitu dengan menggunakan format bulan, tanggal, dan diikuti dengan tahun. Apabila kamu juga ingin menyebutkan hari, maka perlu diletakkan di depan sebelum bulan. Meski penggunaan angka ordinal tidak masalah di penanggalan American English, para penutur asli Amerika jarang sekali menggunakannya. Maka dari itu, jika kamu ingin berkomunikasi dengan American native speaker, akan lebih baik apabila kamu menggunakan angka nominal dalam penulisan tanggal.
Di sini saya telah menampilkan contoh penulisan tanggal ya. Yang pertama ini adalah April 19, 2018. Bagaimana cara pengucapannya? Cara pengucapannya itu April the 19th, maksudnya the 19th 2018. Jadi diingat lagi formatnya, yaitu bulan dulu baru diikuti dengan tanggal dan tahun. Oke, kita lanjut pindah kepada format penulisan tanggal menggunakan standar British English. Saya akan jelaskan dulu bagaimana format dari British English ketentuannya ya. Sebagai sumber asal dari semua aksen Inggris yang ada di dunia, mengapa dikatakan aksen Inggris yang ada di dunia? Karena British English ini tuh paling banyak digunakan orang. Selain juga penyebutannya yang banyak variasinya dan lebih klasik tentunya. Penulisan tanggal dengan British English menggunakan format tanggal, bulan, dan tahun. Apabila kamu juga ingin menyebutkan hari, maka kamu bisa meletakkannya di depan sebelum tanggal. Selain itu, yang cukup membedakan penanggalan British English dengan American English adalah jarangnya menggunakan koma. Jadi berbeda dengan American English tadi, kalau British English ini lebih dahulu mengutamakan tanggal dibandingkan bulan. Jadi kalau juga kita ingin menambahkan hari misalnya, itu kita meletakkan harinya di depan tanggal. Misalkan 19 April ini kita mau hari Minggu. Sunday 19 April 2018. Begitu cara penulisannya. Tapi untuk cara pengucapannya di sini kita lihat terlebih dahulu nih, cara penulisannya itu nomor 1 adalah 19 April 2018 tanpa hari ya. Untuk cara pengucapannya itu the 19th of April 2018. Ya. Di sini dilihat bahwa kelihatan sekali ya perbedaan antara American English dan British English. Kalau American English tadi itu yang lebih dahulukan cara pengucapannya itu bulannya. Sedangkan di sini cara pengucapan yang didahulukan oleh British itu tanggalnya dan disertai dengan kata the untuk format penulisan tanggal standar British English. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, dapat dijadikan materi pembelajaran juga. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan materi dalam penjelasan saya tadi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.